Anggap aja panduan kita kali ini sebagai sesi konsultasi eksklusif Anda bareng saya. Gini deh, coba bayangin. Anda udah nyiapin semua rencana buat pindah ke luar negeri, ngurus visa, atau mau netap bareng pasangan. Tapi tiba-tiba semuanya hancur berantakan gara-gara satu dokumen aja yang ditolak. Nyesek banget kan? Nah, di sesi kali ini, saya bakal bertindak sebagai konsultan pribadi Anda buat mastiin rencana besar Anda nggak gagal cuma karena masalah legalisasi dokumen. Yuk, kita mulai? Nah, buat obrolan kita hari ini, pertama, kita bakal bongkar tuntas soal proses apostil. Kedua, gimana sih sistem AHU online itu kerja? Ketiga, cara ngindarin penolakan konyol. Sampai yang keempat, kapan kita butuh nge-hire tenaga profesional. Intinya, kita mau taklukin birokrasi Kemenkumham tanpa bikin stres. Pertanyaan terbesarnya sekarang, yakin akta perkawinan Anda nggak bakal ditolak di luar negeri? Ini tuh beneran resiko nyata dengan taruhan yang tinggi loh. Anda mungkin pegang akta perkawinan dari Disdukcapil yang 100% sah di Indonesia. Tapi jangan salah, otoritas asing bisa langsung nolak mentah-mentah dokumen itu kalau nggak ada pengesahan hukum internasionalnya. Disinilah banyak banget orang yang kecolongan dan rencana mereka jadi tertunda berbulan-bulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, membongkar proses apostil. Kita harus paham dulu nih, mekanisme hukum spesifik apa yang sebenarnya diwajibin biar dokumen domestik kita diakuin dunia. Jadi apa sih sebenarnya apostil itu? Kalau merujuk ke Konvensi 1961, ini tuh bentuk pengesahan dokumen publik lintas negara. Tapi perhatiin baik-baik ya, apostil itu sama sekali nggak menilai substansi atau isi dari pernikahan Anda. Dia cuma memverifikasi keaslian tanda tangan pejabatnya, stempel instansinya, dan kewenangan Disdukcapil yang ngeluarin akte itu. Ibaratnya, ini cuma stempel buat buktiin kalau dokumen Anda itu beneran produk resmi negara, bukan abal-abal. Kalau kita bandingin sistem lama sama yang baru, wah, bedanya kerasa banget. Dulu, kita harus ngelewatin mimpi buruk birokrasi yang lamanya legalisasi berantai. Bayangin, harus lari ke notaris, ke Kementerian Hukum dan HAM, lanjut ke Kementerian Luar Negeri, dan terakhir ke kedutaan negara tujuan. Bikin capek, habis waktu, dan boros banget. Nah, untungnya sekarang, berkat konvensi apostil, proses yang panjang itu dipangkas abis. Jadi cuma satu langkah aja lewat Kemenkumham. Bener-bener melegakan kan? Terus kapan sih kita mutlak butuh apostil ini? Jawabannya, pas momen-momen transisi penting di hidup Anda. Misalnya nih, pas ngajuin visa pasangan, ngurus izin tinggal dan imigrasi, atau pas mau daftarin pernikahan di negara asing. Bahkan buat urusan naturalisasi sampai administrasi keluarga lintas batas kayak klaim asuransi atau hak waris. Tanpa stempel apostil ini, urusan-urusan sepenting itu nggak bakal bisa jalan. Ini syarat mutlak. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal intip apa yang terjadi di balik layar verifikasi AHU online. Gimana sih sebenarnya mesin pemerintah ini memproses dokumen kita? Ada 5 langkah prosedur digital yang wajib Anda lewatin di AHU online. Pertama, bikin akun resminya dulu. Kedua, ajuin permohonan dan upload file dokumen Anda. Nah, ketiga, dokumen masuk ke tahap kritis, verifikasi Kemenkumham. Kalau Anda lolos di sini, masuk ke langkah keempat, Anda bakal disuruh bayar biaya resmi negara atau PNBP. Dan terakhir, voila, Anda dapat sertifikat apostil elektronik lengkap dengan QR Code-nya. Kelihatannya gampang, mari kita zoom in sedikit ke tahap verifikasinya. Disinilah inti dari sistem AHU bekerja. Kemenkumham itu ketat banget ngecek keaslian tanda tangan pejabat dan stempel instansi di dokumen Anda. Sistem mereka ini nyari kecocokan yang absolut. Jadi, visual tanda tangan dan stempel di hasil scan yang Anda upload bakal dicocokin langsung sama database spesimen resmi mereka. Kalau ada yang meleset sedikit aja, wah, siap-siap permohonannya ditahan atau langsung ditolak. Masuk ke bagian ketiga, yaitu cara menghindari penolakan dokumen. Ini adalah realita keras yang perlu Anda dengar, biar nggak buang-buang waktu buat kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarin. Kenapa sih banyak banget aplikasi yang akhirnya ditolak? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, bisa jadi akte Anda emang belum terdeteksi di sistem mereka. Kedua, tanda tangan pejabat di akte itu nggak bisa diverifikasi. Biasanya karena pejabatnya belum daftarin spesimen tanda tangannya. Ketiga, ejaan nama di akte beda sama yang di paspor. Keempat, fisik aktenya udah rusak, lecek, atau buram. Dan kelima, sering terjadi kesalahan teknis pas ngeplot, kayak formatnya salah. Terus hasil scan yang benar itu harus kayak gimana?
Biar lolos sistem, resolusi scan Anda harus super tinggi dan teksnya tajam. Jangan sampai buram atau pakai hasil jepretan kamera handphone yang jelek. Tanda tangan sama stempel juga wajib kelihatan utuh, nggak boleh pudar, apalagi terpotong di pinggir kertas. Soal data, nama sama tanggal lahir itu harus konsisten secara absolut. Ingat, sistem nggak ada toleransi buat typo atau data yang beda. Sebagai konsultan, saya selalu pegang satu aturan emas ini. Persiapan preventif jauh lebih efektif daripada mencoba memperbaiki penolakan. Percaya deh, ngeluangin waktu ekstra 1 atau 2 jam sekarang buat mastiin hasil scan Anda sempurna dan datanya konsisten, bakal nyelamatin Anda dari kepusingan berminggu-minggu ngurus revisi ke depannya. Jadi, jangan buru-buru klik tombol submit sebelum semuanya benar-benar sempurna. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kapan harus menyewa profesional. Ini keputusan strategis, mau nekat ngurus sendiri atau pakai jasa agen. Mari kita bandingin secara objektif ya. Kalau Anda pilih jalur mandiri via AHU online, dari segi uang ini jelas paling irit. Anda cuma bayar PNBP resmi aja. Tapi waktu tenaga dan resiko penolakannya itu tinggi banget, apalagi kalau Anda masih pemula yang belum paham standar sistemnya. Sebaliknya, pakai agensi profesional emang butuh bayar jasa tambahan, tapi waktu dan energi yang Anda keluarin jauh lebih dikit dan resiko ditolak bisa ditekan habis karena dokumennya dipegang langsung sama ahlinya. Jadi kapan ngeluarin biaya ekstra buat profesional ini jadi masuk akal? Coba pertimbangin jasa agen kalau Anda sibuk banget dan nggak punya banyak waktu. Atau kalau deadline visa Anda udah super mepet. Sering juga klien punya dokumen yang ribet, misalnya ada perbedaan ejaan nama yang harus dibenerin dulu di Disduk Capil. Atau simpelnya Anda cuma pengen tenang, tahu beres, dan pastiin prosedur ini berjalan lancar tanpa drama. Sebagai referensi dari sumber yang kita bahas, agensi kayak PT Jangkar Global Groups itu contoh pihak yang emang spesialis di bidang pendampingan ini. Tapi perlu dicatat ya, agensi-agensi semacam ini bukan pengganti otoritas pemerintah. Peran mereka murni sebagai pendamping yang nyiapin dokumen dari awal, mastiin kualitas scan Anda mantap, dan ngecek ulang biar semuanya udah sesuai standar ketat Kemenkumham sebelum dokumennya diajuin. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir sesi panduan kita. Sebelum Anda ngambil langkah selanjutnya buat berangkat, saya mau Anda ambil dan lihat lagi dokumen fisik Anda. Renungkan sebentar, apa dokumen Anda ini beneran udah siap buat ngelewatin ketatnya pengawasan internasional? Cek lagi tanda tangannya, pastiin cap instansinya jelas, dan tentuin strategi mana yang paling pas buat Anda. Makasih banyak udah ngikutin obrolan kita hari ini. Semoga proses legalisasi dokumen Anda lancar tanpa kendala.